Baik, kali ini kita masih di pemuliaan mutasi. Nah, pada kuliah kali ini kita membahas tentang deteksi mutasi, variasi somaklonal, dan fungsi protoplas. Nah, dalam deteksi mutasi termasuk juga mendeteksi varian somaklonal. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan. Sebenarnya ini sudah pernah juga kita sebutkan di kuliah sebelumnya ya. Yang pertama itu adalah analisis karakter morfologi. Nah, dalam metode ini kita melakukan screening secara visual ya yang dapat digunakan sebagai indikator primer untuk menyeleksi tanaman-tanaman dengan karakter-karakter yang diinginkan ya untuk menseleksi mutan-mutan dengan karakter yang diinginkan. Yang kedua adalah anatomi dan studi sitologi ya pengamatan jumlah dan morfologi kromosom, juga stomata, kemudian ukuran mungkin sel parenkim. Nah, yang ketiga itu adalah dengan DNA atau molekuler. Kemudian kita juga dapat melakukan pengamatan terhadap karakter-karakter untuk mendeteksi sifat resistensi terhadap tekanan biotik, misalnya resistensi terhadap patogen. Ya, saya contohkan di sini resisten terhadap fusarium misalnya. Maka mutan itu akan ditumbuhkan di dalam medium yang mengandung asam fusarat. Ya, asam fusarat ini adalah senyawa aktif dari fusarium. Nah, atau bisa juga dengan menginokulasikan jamur fusarium itu sendiri. Kemudian yang kelima itu deteksi untuk stres lingkungan biotik. Ya, misalnya stres terhadap salinitas ya atau waterlogging ini atau kebalikannya yang tahan kekeringan atau juga screening terhadap toksik mineral. Nah, pada slide ini kita akan membahas sebuah artikel ya yang berjudul Ethyl methansulfonate induced mutation in M2 generation and physiological variation in M1 generation of Capsicum annum. Jadi dia menggunakan EMS yang cara kerjanya adalah dia rendam dulu dalam air untuk imbibisi selama 6 jam. Kemudian dari penelitian pendahuluannya dia menemukan bahwa 0,6% EMS dan perendaman 12 jam itu adalah yang baik, ya, yang tidak menyebabkan banyak kematian. Kemudian dia melakukan mutagenesis terhadap 2000 biji. Lalu dia cuci dengan air yang mengalir selama 3 jam, lalu dikecambahkan di dalam cawan petri. Nah, kemudian semua biji-biji yang berkecambah maupun yang tidak berkecambah lalu ditanam di pot. Lalu diamatilah data fenotip ini pada generasi M1. Nah, selanjutnya tanaman M1 ini kan berbuah. Ya, berbuah kemudian menghasilkan biji. Nah, bijinya ini dipanen tiap individu, ya, kemudian dikoleksi, ya, dipak, dilabel, lalu disimpan. Nah, dari tiap individu M1 itu sebanyak 30 biji itu ditanam kembali. Ya, jadi menjadi generasi M2. Jadi M2 seedling ya, dengan 4 sampai 6 daun itu kemudian ditransfer ke tanah. Nah, ini adalah hasil dari generasi M1. Ya. Jadi dari 2000 ini populasi yang 2000 biji yang diberikan EMS, jumlah yang berkecambah adalah 1009. Jadi persentase germinasinya itu 50,4. Ya. Kemudian seedling yang survive itu adalah 939 atau 93,06%. Sedangkan wild type itu jumlah biji yang ditanam adalah 50, jadi dia tidak mendapatkan perlakuan untuk wild type, tidak mendapat EMS. Jumlah yang bergerminasi adalah 47 dari 50 ya, jadi itu 94%. Yang survive itu adalah 47, jadi semuanya ini 47 berkecambah, 47 juga survive atau 100%. Jadi di sini dari yang diberikan EMS itu
bergerminasi 50,4. Jadi ini 50,4. Ya, sebanyak 49,6% itu dia letal pada tahap germinasi ini. Nah, selanjutnya setelah dia dipindahkan ke pot, terjadi penambahan mortalitas, ya, sehingga hanya 939 tanaman saja yang mencapai tahap maturity-nya. Lalu ini pengamatannya ketika sudah ditanam di pot, ya. Jadi dibandingkan antara populasi M1 dengan wild type. Dari tinggi tanaman, ya, ini ada dia mengkategorikan tanaman yang kerdil itu lebih pendek dari 20 cm, tanaman yang pendek adalah 20 sampai 40, normal 41 sampai 80, panjang 81 sampai 100, kemudian tanaman yang sangat tinggi ini lebih dari 100 cm. Ya, pada populasi M1 ini sebagian besar, jadi 373 itu berada pada tinggi yang normal, ya, atau 80%. Nah, kemudian pada wild type juga 16 tanaman atau 68% itu pada tinggi tanaman yang normal. Ya, nah tinggi tanaman yang tinggi banget, ini yang long atau yang very long ini tidak ditemukan, ya, atau sedikit sekali, ini 0,5, ya, atau 0,2% pada yang wild type. Kemudian yang sangat tinggi itu tidak ada. Sedangkan di sini sangat tinggi ada 1, ya. Lalu di sini yang pendek, yang kerdil ada 1, sedangkan pada wild type kerdilnya tidak ada. Kemudian dari hari untuk berbunganya, ya, jadi berbunga awal ini kurang dari 70 hari setelah sowing, ya, setelah ditanam. Kemudian termasuk early ini 70 sampai 80, normal 81 sampai 100, late ini 101 sampai 120, very late lebih dari 120 hari berbunganya. Nah, di sini juga sebagian besar dia normal, ya, 50% di sini. Ya, ini 13, ya, yang di wild type yang normal atau 55%. Kemudian untuk yang berbunga lambat dan sangat lambat itu tidak ada pada wild type, sedangkan pada mutan, ya, pada M1 yang lambat ini lumayan banyak, 133. Ya, kemudian yang very late itu ada 5. Kemudian ini dari jumlah biji per buah, ya, jumlah bijinya 0, jadi dia tidak punya biji, buahnya tidak memiliki biji. Ini ada 20, sedangkan pada wild type tidak ada, ya. Kemudian yang low number ini 32, di sini cuma 2. Kemudian yang normal ini yang paling banyak 407, di sini juga paling banyak 21. Lalu untuk yang high number, jadi jumlah bijinya sangat banyak, ya. Ini very much, banyak banget. Itu pada wild type tidak ada. Sedangkan pada M1 dia yang high number ada 5, yang very much ada 1. Lalu leaf architecture ada aberrantnya, jadi ada yang tidak normal dari arsitektur daunnya. Ya, ini adalah gambaran tanaman wild type seperti ini, ya, yang tidak mendapat perlakuan EMS, sedangkan ini adalah yang tadi dikatakan aberrant, ya, yang abnormal leaf arsitekturnya. Lalu generasi kedua bagaimana? Tadi kan di M2 tanaman M1 itu berbunga, berbuah, kemudian berbiji. Nah, tiap individu dari M1 itu ditanamlah 30 bijinya. Jadi dia punya banyak famili. Famili itu adalah individu-individu dari M1. Nah, tiap individu itu kan diambil 30 bijinya untuk ditanam kembali. Itu menjadi famili dia. Jadi famili 1 itu dia terdiri dari 30 biji M1, famili 2 terdiri dari 30 biji dari individu yang kedua pada M1. Jadi itu
maksudnya di sini ada number of family ya. Jadi ini germinasinya dibedakan menjadi dikelompokkan ya, lebih kecil dari 10%, kemudian 10 sampai 20, 21 40, 41 60, 61 80, 81 90 dan lebih dari 90. Ya, nah yang wild type, populasi wild type itu ya sebagian besar ya. Jadi 80% lebih itu dia germinasinya adalah di atas 90. Nah, sedangkan yang populasi mutan itu yang di atas 90 cuman ada 10 famili saja. Gitu ya, 10 famili yang dapat mencapai lebih dari 90% berhasil bergerminasi. Nah, sebagian besar famili-famili itu ternyata hanya mampu bergerminasi 41 sampai 60% saja. Ya, nah, sedangkan gambar yang ini itu menunjukkan survivalnya. Ya, jadi ada 83,82% yang yang survive semuanya. Ya. Jadi survive semuanya itu ternyata 83,82% dari famili-famili yang ada itu. Lalu ini ada yang zero survival, jadi tidak famili tersebut 3,68% tidak survive. Nah, begitu seterusnya ini. Ya, jadi ini tadi pada seedling, fase seedling dari generasi M2. Jadi ini family number-nya. Ya, jadi ini individu yang ke-602 karena tadi kan ada 939 kan yang survive sampai maturity. Kalau pada seedling bahkan dia 1000 sekian tadi kan yang berhasil bergerminasi. Nah, kemudian masing-masing dari individu itu ditanamlah 30 bijinya jadi menjadi generasi M2. Jadi itu tadi family tadi ya. Jadi ini ada family, nomor familinya nomor yang ke-602. Total dari tanaman yang ada itu adalah 20. Sebenarnya kan ditanam 30, tapi ini 20 yang masih ada. Itu ya. Kemudian, nah ini dia ternyata ada yang 35 juga ya. Padahal tadi dia mengatakan bahwa bahwa 30 yang ditanam. Total number of plant in the family ya. Jadi ada juga ternyata yang 35 di sini ya. Oke, kita lanjutkan aja ya. Jadi ini albino, si albino seedling ya yang dia peroleh pada famili yang ini 602 itu ada jumlah yang albino ada 4 atau 20%. Sedangkan pada famili yang berikutnya famili 963 ini tidak ada ya, yang albino. Kemudian ini ada lagi sebanyak 7 yang seedling albino. Kemudian yang yellow seedling ya, di famili yang pertama 602 itu tidak ada, tapi yang di sini ada 7. Kemudian ada pale green seedling, lalu ada yang normal seedling. Jadi ini chlorophyll mutation, jadi mutasi pada klorofil pada fase seedlingnya. Nah, itu dapat kita lihat pada gambar ini ya. Jadi ini gambar A ini adalah mutan yang putih ini adalah yang albino ya, yang albino seedlingnya. Kemudian jadi ini sebenarnya ya satu famili kan. Jadi satu famili yang dia berasal dari satu individu M1. Ya, kemudian ini yellow seedling, ini yellow. Ya, kemudian yang ini yang pale green. Ya, walaupun tidak begitu jelas sih di sini mirip juga dia dengan yang yellow ya.